Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Faya ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullahi 'alaihi faminhum man qada wa ballagha rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Bapak-bapak sidang jamaah Jumat yang kesemuanya saya banggakan, alhamdulillah pada Jumat yang mubarak ini saya mengajak kepada bapak-bapak untuk merenung sejenak, bertafakkur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang perlu kita renungi, apa yang perlu kita tafakuri adalah menghitung-hitung sudah berapa banyak amal yang terbaik yang telah kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita terlena di alam dunia ini. Jangan sampai kita lupa bahwa dunia ini hanya sebentar. Karena dunia ini hanya sebentar, maka lakukanlah yang terbaik, persembahkanlah yang terbaik untuk Allah. Insya Allah, Allah pasti akan memberikan yang terbaik kepada kita, baik di dunia maupun di akhirat, insya Allah. Apalagi saat kita berada pada bulan Sya'ban, dan insya Allah kemungkinan besar beberapa jam lagi atau satu hari lagi bulan suci Ramadan akan datang. Makanya tanya diri kita, Nabi berpesan, mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala keberkahan, karena salah satu yang bisa membahagiakan kita adalah keberkahan. Yang namanya berkah, yang namanya barakah susah didefinisikan, sulit dibahasakan, karena keberkahan hanya bisa dirasakan. Makanya Nabi mewanti-wanti kita ketika kita menggapai bulan Rajab, ketika kita menggapai bulan Sya'ban, maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Karena kita sudah melewati Rajab dan penghujung Sya'ban ini, kita tetap minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tidak ada jaminan bahwa kita akan bertemu yang namanya bulan suci Ramadan. Olehnya itu minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, pertemukanlah saya dengan, berkahilah saya pada bulan Sya'ban ini, pertemukanlah saya dengan bulan suci Ramadan. Dan insya Allah ketika kita dipertemukan bulan suci Ramadan, mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, kuatkanlah iman saya, mudahkanlah saya beribadah kepadamu ya Allah. Karena alangkah rugi kalau kita diberikan kesempatan menggapai bulan suci Ramadan tetapi tidak diisi dengan amalan-amalan yang baik. Kalau kita diberikan kesempatan menggapai Ramadan tetapi bacaan Al-Quran kita tidak ada, kalau kita
diberikan kesempatan menggapai bulan suci Ramadan, tetapi sedekah kita masih kurang, yakinilah bahwa keadaan iman kita perlu dipertanyakan. Makanya renungilah diri kita. Lihat kurang apa Allah memberikan kenikmatan kepada kita. Kurang apa kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya apa yang diberikan, minimal apa yang zahir yang kita lihat dalam anggota tubuh kita, telinga kita, mata kita, hidung kita, tangan kita, kaki kita, bertafakkurlah. Apakah tangan ini kita sudah mempergunakan untuk beribadah kepada Allah? Apakah tangan ini kita sudah pakai membantu tetangga kita? Apakah tangan ini kita sudah pakai membantu keluarga kita? Karena sekian banyak orang berkeluarga, sekian banyak dalam satu keluarga ada yang terlalu kaya, sementara saudaranya juga ada yang terlalu miskin, tetapi tidak pernah mau membantu keluarganya. Maka momentum menghadapi bulan suci Ramadan, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diberikan kemudahan untuk berbuat baik. Dan kita lihat ketika insya Allah Ramadan nanti datang atau nanti malam, itu malaikat, Allah memerintahkan malaikat turun ke alam dunia. Ya malaikat, inzil ila alam dunia. Wahai malaikat, turunlah engkau ke alam dunia. Ini perintah. Apa pesan malaikat? Ya bagi asyar aksi. Wahai hamba, wahai umat Nabi Muhammad yang senantiasa melakukan kejahatan, aksir, hentikan. Kalau kita masih senang mengambil yang bukan hak kita, kita masih senang mengganggu yang bukan hak kita, maka dihurmi Ramadan, menghargai masuknya bulan suci Ramadan, hentikanlah. Wa ya bagi al khair akbil. Wahai hamba Allah yang senantiasa melakukan kebaikan sedikit, akbil, perbanyaklah, tingkatkanlah ibadah kita. Jadi sekarang kita lihat hari ini kita berada pada hari Jumat. Dan ingat, setiap sesuatu ketika Allah memanggil kita dengan kata-kata iman di dalam Al-Quran, berarti di situ ada rahasia, di situ ada hikmah. Kita lihat apa kemuliaan Ramadan. Allah juga memanggil kita dengan kata-kata iman. Kenapa? Berarti di situ ada hakikat, di situ ada rahasia, di situ ada hikmah. Karena kenapa? Ketika Allah memanggil kita dengan kata-kata iman di dalam Al-Quran, setelah itu berisi perintah, jangan pernah tinggalkan. Allah memanggil kita tentang bulan suci Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan engkau berpuasa sebagaimana diwajibkannya umat-umat terdahulu. Berarti di situ menandakan ketika Allah mewajibkan sesuatu, bahkan Allah mewajibkan umat-umat sebelum kita atau umat-umat Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, berarti ada hikmah yang besar. Kenapa Allah tidak memutuskan atau menghentikan perintah itu? Berarti ada fungsi baik kepada Allah maupun pada diri kita. Akhirnya Allah berpesan, as-sauli, puasa itu untuk saya, wa ana ajzihi, dan Allah sendiri yang akan membalas. Yang terakhir, karena waktu yang membatasi, kita perhatikan juga Allah memanggil kita tentang hari Jumat sama-sama hari ini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, iza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah, apabila diserukan, dipanggil untuk menunaikan salat Jumat, wazarul bai', tinggalkan aktivitasmu, tinggalkan jual beli, tinggalkan urusan dunia. Sekarang tanya diri kita,
Sudahkah kita memuliakan hari Jumat? Sudahkah kita membanggakan hari Jumat? Yang mana ciri orang yang membanggakan hari Jumat? Yang mana ciri orang yang memuliakan hari Jumat adalah orang yang datang sebelum khatib naik ke mimbar. Saya ulangi lagi, dengarkanlah dengan iman. Jangan golongkan diri kita termasuk orang memandang enteng yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana orang termasuk memandang enteng yang dimuliakan oleh Allah, yaitu orang yang datang setelah khatib naik ke mimbar. Kita perhatikan beberapa kemuliaan Jumat. 7 hari yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya hari Jumatlah yang ada surahnya di dalam Al-Quran. Begitu mulianya yang namanya hari Jumat. Allah memanggil kita dengan kata-kata iman. Begitu mulianya yang namanya hari Jumat. Tidak akan kiamat dunia kalau bukan hari Jumat. Makanya jangan pernah memandang ente yang namanya hari Jumat. Itulah sebabnya ketika kita masuk masjid, belajarlah membelakangi dunia. Saya ulangi lagi, kalau masuk masjid, belajarlah membelakangi dunia. Buka sandal, buka jabatan. Buka sandal, buka harta kekayaan. Buka sandal, buka urusan dunia. Kalau khatib masih berkhutbah, kita masih senang bermain HP, yakini bahwa ada yang rusak dalam keimanan kita. Saya ulangi lagi, kalau hati sudah naik ke mimbar, kita masih melihat HP kita, yakini ada yang salah dalam kehidupan kita. Kenapa kita tidak mau memuliakan hari Jumat? Saya teringat sebelum saya tutup, saya teringat pesan dari seorang waliullah yang pernah hidup di alam dunia ini. Pada satu ketika dia memberikan pengajian. Apa pesannya? Allah yarham almarhum Andre Gupta Ambodal. Dia pernah berpesan. Apa pesannya dalam bahasa Bugis saya masih ingat. Narikomelo kololongi barangka nalino. Narikomelo kololongi barangka na akhirat. Jangan pernah masbuk pada hari Jumat. Kalau kamu mau mendapatkan keberkahan dunia, kalau kamu mau mendapatkan keberkahan akhirat, jangan pernah masbuk pada hari Jumat. Nasabah tungke as-sujuma sininna malaikae tiwi baraka sininna malaikae nonnori lebona tanai tiwi baraka. Semua malaikat turun ke alam dunia membawa keberkahan. Itulah sebabnya kenapa laki-laki diwajibkan untuk datang salat Jumat, karena Allah mau memberikan keberkahan kepada kita. Allah mau menjamin hidup kita. Allah mau menjauhkan kita dari bala. Allah mau menjauhkan kita dari musibah. Itulah sebabnya khatib ketika khutbah kedua diwajibkan membaca doa yang pertama, doa kepada muslim laki-laki dan muslim perempuan, baik yang hidup maupun yang sudah mati. Yang kedua adalah doa tolak bala. Karena kenapa? Setiap sesuatu ada pimpinannya. Setiap sesuatu ada penghulunya. Penghulunya malaikat adalah malaikat Jibril. Penghulunya air adalah air Samsam. Penghulunya batu adalah Hajaratul Aswad. Penghulunya air adalah air Samsam. Penghulunya manusia, penghulunya malaikat adalah malaikat Jibril. Penghulunya manusia adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penghulunya bulan adalah bulan suci Ramadan. Penghulunya hari adalah hari Jumat. Dan semuanya akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu, muliakanlah bulan Ramadan, insya Allah yang akan datang. Jangan sampai melewatkan begitu saja. Kesimpulan yang terakhir adalah muliakan hari Jumat. Kenapa? Hari Jumat juga akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Agar kita termasuk orang yang memuliakan hari Jumat. Insya Allah nanti di hari kemudian ketika kita diperiksa
maka akan kentara orang yang memuliakan hari Jumat, akan keluar cahaya nur Muhammad. Makanya ketika hati nanti duduk di antara dua khutbah, tangan kanan simpan di dada, kemudian membaca Ahmad Nurullah Muhammad Habibullah. Siapa yang membaca doa ini, maka insya Allah cahaya nur Muhammad pada hari Jumat akan terbukti nanti di hari kemudian. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfir innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu liman jahada wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali. Amma ba'du ya ayyuhan nas ittaqullaha wa qulu khairan wajtanibu as-sayyi'at. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma ghafir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka samiul qarib mujibud da'wat fa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina wa qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma dafa' anna al-ghala wal waba wal bala wal riba wal zina ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Ya Allah ya Rahman, aku memohon kepadamu, ampunkanlah segala dosa kami, ampunkanlah segala dosa kedua orang tua kami ya Rabb. Bahagiakanlah kedua orang tua kami, angkatlah derita yang dialami kedua orang tua kami, angkatlah penyakit yang diderita kedua orang tua kami ya Rabb. Ya Rabb, jika kedua orang tua kami sudah meninggal, kumohon kepadamu, bahagiakanlah di alam kuburnya, berikanlah cahaya di alam kuburnya, cahaya dari atas, cahaya dari bawah, cahaya dari kiri kanannya ya Rabb. Luaskanlah kuburnya sejauh matanya memandang. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Rabb, berikanlah kami kebahagiaan dunia, karuniakanlah kami anak-anak yang saleh, jadikanlah anak-anak kami anak yang saleh, anak yang mencinta Al-Quran, anak yang mengamalkan Al-Quran, anak yang menghafal Al-Quran, anak yang pintar mendoakan kami setelah kami meninggalkan alam dunia ini. Wa fil akhirati hasanah. Ya Rabb, berikanlah kami kebahagiaan akhirat. Ya Allah, jangan Engkau cabut nyawa ini sebelum kami layak bertemu dengan Engkau dan Nabi. Ya Rabb, pertemukanlah kami dengan orang-orang yang kami cintai di dunia ini di surga nanti ya Rabb. Ya Rabb, jadikanlah Al-Quran memberikan syafaat kepada kami setelah kami meninggalkan alam dunia ini. Wa qina azaban nar, jauhkanlah kami dari keganasan api neraka. Ihdinas siratal